Sore Medan. Kita kembali lagi bersama Risha dan juga Joy di program Selamat Sore Medan. Seperti biasa di sini kami berdua bakalan ngajak Tribuners kalian untuk membahas 3 berita utama yang paling banyak dibaca sama Tribuners. Anyway, ada yang baru, bisa nggak kalian tebak? Apa yang baru dari kami? Udah Tribun banget. Jadi akhirnya dapat baju ya, Cak? Iya, setelah belum lama-lama kali juga sih. Iya. Lama-lama, bah. Ya, itu kita pasti Tribuners sudah penasaran nih ya sama berita-berita kita. Ini langsung ke berita pertama kita ya, Joy ya. Di berita pertama, Tribuners kita sedikit flashback sama kejadian beberapa waktu lalu. Joy masih ingat gak yang anak SMA yang dia mati di sumur? Meninggal di sumur. Iya. Padang Jagung gitu. Yang pelakunya itu mengalami gangguan, bukan gangguan ya, apa namanya? Cacat Sumbing, si Reza Sumbing. Nah, jadi Tribuners, update beritanya tuh seperti ini. Polisi itu menggelar rekonstruksi kasus tewasnya seorang siswi bernama Lydia Sitinjak, ini dia, yang dibunuh oleh pelaku bernama Reza Sumbing. Sebanyak 20 adegan dalam rekonstruksi diperagakan oleh pelaku di gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Reza Sumbing memperagakan adegan dari pertemuannya dengan Lydia hingga menghabisi nyawanya dan dibuang ke dalam sumur. Nah, tapi Joji masih ingat gak? Kemarin kan isunya tuh gini, dia itu ketemu first date ya, first meet lah gitu kan, baru rupanya si Lydia ini nggak tahu kalau dia sumbing. Nah, pas dia buka masker dan si Lydia tuh tahu dia sumbing, Lydia itu kayak bilang aku nggak mau sama kau dengan mengeluarkan kata-kata yang nggak enak gitu kan. Nah, sehingga itulah yang menjadikan penyebab dia membunuh si Lydia. Ternyata tidak, Tribuners. Nah, ternyata Reza Sumbing kayak gini lah dia ceritanya nih. Pelaku itu ketika itu membonceng si korban dengan menggunakan sepeda motor. Nah, kemudian mereka pun tidak di kawasan area perkebunan jagung itu di Jalan Jambu di Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal dari Serdang. Nah, selanjutnya korban itu duduk membelakangi pelaku gitu ya. Nah, setelah itu pelaku tuh duduk di samping korban dan merayu si Lydia ini sambil menyenggol lengannya. Kayak ting gitu kan. Nah, dia tuh nanya gini, gimana dek, mau nyako sama bang? Kata si Reza sambil menyenggol si korban. Nah, usai dia berkata seperti itu, pelaku itu, aduh nggak enak kali dibilangnya. Maaf sekali, meremas payudara si korban dari belakang. Nah, itu kan udah pelecehan ya, karena kan bukan si korban juga nggak mau kan sebenarnya gitu kan. Nah, baru dia kayak bilang lagi gini, kayak mananya dek, mau kok diam aja kau? Katanya jawablah, ujar si pelaku dengan tangannya itu masih di payudara si korban. Nah, setelah itu korban pun berupaya lari dan dikejar sambil ditarik-tarik nih sama si Reza. Ketika itu korban pun terjatuh bersama dengan pelaku. Nah, saat itulah pelaku langsung membuka kancing celananya dan mencoba melakukan ruda paksa ke si korban ini, Joy. Nah, setelah diruda paksa pelaku, kemudian korban pun mencoba melarikan dan meninggalkan si pelaku. Nah, ketika itu pelaku panik kan. Nah, karena korban mengancam akan melaporkan peristiwa itu sama orang tuanya. Nah, lalu pelaku membuka tali jaketnya dan langsung menjerat leher korban sampai korban itu jatuh. Hidungnya pun sampai berdarah ini, kata si pelaku. Nah, baru karena kuatnya jeratan tersebut, tali jaket pelaku pun sempat putus. Kemudian pelaku menjerat leher korban dengan menggunakan dasi sekolah. Itulah dia kan. Nah, baru ketika itu korban pun meninggal dunia. Pelaku pun sempat mengambil handphone korban. Kemudian pelaku mengangkat jasad korban dan membuangnya ke sumur tua di kawasan tersebut. Usai membuang jasad korban, pelaku pun meninggalkan lokasi kejadian. Berarti dia difitnah ya? Sama udah si dia dibunuh ya, diperkosa dulu, dibunuh, baru difitnah. Aduh, dulu kan kemarin kan nggak kayak gitu ya ceritanya, makanya jadi kayak gitu ternyata. Kayak awak pun mikir gini, makanya hati-hati dalam Iya, kemarin tulisan. kita sempat berasumsi kayak gitu, makanya kalau misalnya kita nggak suka sama orang tuh ya baik-baiklah dibilangnya. Rupanya kejadiannya kayak gini, Tribuners ya. Kita pun ikut geram, tapi kita saksikan dulu cuplikan video yang berikut ini. Dari belakang megang payudara korban sambil berkata kayak masih remas gini, kan yang remas sebelah kanan duluan, tapi tangan masih di dada kan? Iya, tapi kan tanganmu masih sebelah kanan. Oke. Dan korban posisi meronta ya, meronta dalam hal ini sambil tangan korban menepis tangan pelaku.
Berniat kali kau memang ya. Ya. Hah? Kok Enggak apa malah kau? mau apa? Duit. Niat kali dalam hati kau ya. Next. Oke. Berikutnya, korban berdiri dan meninggalkan tersangka, sehingga tersangka juga berusaha untuk memeluk dari belakang. Coba berdiri deh. Coba berdiri. Korban lari. Apa benar ya? Upaya tangan untuk menyuruh dia. Dekati. Jangan kena. Awas kalau kena lagi kau. Tersangka menarik badan korban untuk duduk kembali, duduk ya. Kemudian korban berkata, awaslah, aku gak mau ngapain. Oke, next. Ya, terima kasih untuk rekan media juga. Kami juga mengucapkan terima kasih buat penyidik dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Medan yang dalam hal ini memang sudah dilakukan rekonstruksi. Terus terang memang tadi kalau dibilang puas sih belum puas juga ya, karena nyata-nyatanya pun dari si pelaku, si tersangka ini masih banyak dugaan kita yang ditutup-tutupi. Bahkan dia masih mengingkari soal rekonstruksi tadi. Itu yang kita lihat tadi dari reka ulang yang dilakukan oleh tersangka. Gitu. Ada berapa adegan tadi Bang dapat kita saksikan? Kalau tidak salah tadi sekitar 20 adegan ya yang kita lihat yang diperankan oleh si tersangka. Ada fakta baru kan kira-kira yang kita dapati dari sebelumnya, semisal dari pemerkosaan dan yang lainnya? Betul. Bahwasannya memang di awal kemarin yang kita lihat ya, yang kita dengar juga bahkan viral di media, bahwasannya motif pelaku ini adalah soal dugaan sakit hati ya. Artinya karena dituduh menghina si pelaku. Rupanya setelah keluar hasil rekonstruksi, nyata-nyatanya bahwasannya ditemukan terlebih dahulu kekerasan seksual. Jadi motif dia adalah karena ketakutan setelah memperkosa daripada si korban ini. Karena korban mengancam akan melaporkan kepada polisi atau bapaknya karena sudah diperkosa. Itu yang melatar belakangi si pelaku ini untuk menghilangkan nyawa daripada korban. Jadi soal keterangan dia yang di awal itu jelas-jelas adalah bohong dengan motif yang dibilangnya sakit hati. Ya seperti itu Tribuners videonya. Ternyata yang tadi siapa sih yang ngomong? Beliau juga mengatakan ternyata bukan beda ya pengakuannya yang pertama dengan yang setelah dia rekonstruksi ini. Nah tapi Tribuners, daripada kita bertanya-tanya, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Ya, selamat sore Ica dan juga Joy. Lagi di mana nih Bang? Lagi di seputaran Kota Medan. Seputaran Kota Medan, nggak mungkin di Iya. Sinabung sih Bang. Oke Bang Alfian, boleh diceritain nih Bang ke Tribuners gimana sih hasil rekonstruksi tadi? Ya, memang tadi polisi menggelar rekonstruksi pertama kalinya terkait kasus tewasnya dari Lydia Sitinja ini yang terjadi pada bulan Desember, di mana jenazahnya itu ditemukan pada tanggal 16 Desember 2022 silam. Nah, tadi memang polisi menggelar rekonstruksi untuk pertama kalinya dan itu disaksikan oleh keluarga ataupun orang tua dari Lydia Sitinja ini. Berikut juga tadi sempat datang kuasa hukumnya untuk menyaksikan adegan tersebut. Nah, dalam adegan itu memang terkuak fakta yang mana sebelumnya itu belum ada dibeberkan ataupun belum ada diketahui oleh publik, di mana dalam rekonstruksi tadi si pelaku ini sempat memperagakan aksi tindakan asusila kepada si korban sebelum dilakukannya pembunuhan terhadap korban. Mana saat itu si pelaku ini sempat menarik si korban hingga korban pun terjatuh begitu bersama dia. Nah, di sanalah si
pelaku ini langsung melakukan tindakan asusila kepada si korban. Namun tadi waktu berjalannya rekonstruksi memang si pelaku ini sempat menolak untuk melakukan adegan tersebut dan mengatakan bahwasanya dia itu tidak ada melakukan ruda paksa terhadap si korban ini. Namun hal tersebut dibantahkan karena polisi sudah mengantongi hasil otopsi dari jasad korban yang mana ditemukan adanya luka bekas ruda paksa di bagian vital dari si korban ini, dan juga ditemukan beberapa ada kelainan lah dengan dugaan kuat bahwa si pelaku ini melakukan ruda paksa terhadap si korban. Nah, di sana dia pun tidak bisa membantah lagi dan langsung melakukan mereka adegan yang memperlihatkan bahwasanya dia melakukan tindakan asusila terhadap si korban ini sebelum dihabisi ataupun dibuang ke dalam sumur. Nah, setelah dari tindakan asusila itu, si korban ini sempat ingin pergi dari tempat tersebut dan mengatakan kepada si pelaku ini bahwasanya dia akan melapor kepada polisi dan juga kepada orang tuanya begitu. Nah, dugaan pengacaranya itu hal tersebutlah yang membuat si pelaku ini ketakutan hingga akhirnya menghabisi nyawa dari si Lydia ini dengan cara dicekik awalnya itu menggunakan tali dari jaket pelaku. Setelah itu dia mencekik sempat berdarah begitu bagian hidungnya karena terlalu kuat begitu dijerat oleh si pelaku ini. Nah, dari situ ternyata talinya itu putus dan kemudian kembali dijerat dengan dasi dari si korban begitu hingga korban pun meregang nyawa. Tidak lama memang setelah meninggal dunia itu dia pun langsung kemudian membuang jasad si korban ini ke sumur tua di kawasan tersebut. Begitu Ica dan Joy. Terima kasih Bang atas penjelasannya ya Bang. Ternyata cukup tragis ya kisah dari korban Lydia Sitinjak. Kira-kira Bang apa sih update kasusnya ini, ada nggak sudah dibahas mengenai hukuman dari Reza? Ya, memang hukumannya kemarin itu sempat dibeberkan oleh polisi di mana si pelaku ini terancam hukuman itu di atas 5 tahun penjara. Namun dengan adanya temuan fakta baru ini kemungkinan dia akan pasalnya itu kemungkinan akan diganti ataupun dikenakan pasal berlapis begitu. Namun sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak polisi yang terkait hasil fakta dari rekonstruksi yang dilakukan hari ini tadi gitu. Oke, Bang. Tadi kan dari keterangan Abang kan keluarganya orang tua Lydia ya ada ya di rekonstruksi itu melihat. Nah, gimana Bang tanggapan orang tuanya melihat rekonstruksi? Ya, tadi memang sempat hadir ya orang tuanya itu baik orang tua laki-laki dan perempuannya itu menurut keterangan dari orang tua laki-laki si korban ini, dia itu berharap agar si pelaku ini dihukum seberat-beratnya begitu. Selain itu juga dia sudah membohongi hasil fakta kejadian yang sebenarnya selama ini. Dia pun meminta kepada pihak polisian agar memberikan hukuman yang berat terhadap si pelaku. Nah, untuk ibu korban tadi memang sempat ingin kita wawancarai, namun kondisinya itu sangat lemah dan juga sempat menangis ya begitu melihat rekonstruksi yang dilakukan oleh si pelaku ini. Gitu. Ya, speechless sih, kayak tidak bisa berword kita ini. Iya, terlalu tragis kisah dari Lydia Sitinjak ini. Oke lah, cukup Bang ya. Vian, ditunggu Bang update informasi mengenai hukuman nih si pelaku, apakah memang ditambah dengan pasal berlapis atau memang dirubah nih hukumannya. Terima kasih Bang Afiansyah. Selamat beraktivitas, selamat sore. Selamat sore kita dan juga. Mas saya, ibunya juga pasti selemas itu sih mendengar
anaknya loh digituin kan. Paham sih. Melihat dia Kenapa sih adegan manusia ini kayak tega gitu loh. kayak tidak menggunakan akalnya kan. Iya, sama tumbuhan aja kita nggak boleh kayak gitu, istilah motong-motong sembarangan. Ini manusia loh, manusia. Ya tapi begitulah faktanya, begitulah zaman sekarang ya, sudah makin menggila. Nah buat Tribuners sekalian, sekali lagi kami untuk mengingatkan untuk lebih hati-hati, apalagi yang baru kenal-kenal di media sosial nih, baru ketemu pertama kali, jangan mau dibawa tempat sepi gitu kan. Karena mungkin kita udah yakin ya awalnya nih orang baik, tapi kita tidak tahu ya mengantisipasi hal tersebut. Janganlah mau ketemu di pertama kali pula kan di tempat yang sepi-sepi, untuk lebih safety aja, menjaga diri. Di kafe gitu, makan. Pernah ya kayaknya. Oke, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Kamu bukan reporter yang harus menjawab pertanyaan kita kok. Kita semoga aja yang kayak kita bilang tadi, pelaku ini bisa dihukum dengan seadil-adilnya. Benar ya. lah. Untuk Kayak apa gini. namanya? Apapun dia pasal berlapis kah atau memang pasalnya tadi dirubah kan, karena sudah tahu nih seperti ini rupanya kejadiannya. Jadi untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kelakuan dia. Biar orang-orang di luar sana ya Kapok. Oke, namaste. Kayaknya beberapa Tribuners perhatiin nggak sih kalau Joy asal SSM emosi terus ya dengar berita-berita ini. Oke, tapi begitu lagi lah kalau sama faktanya. Molly kami berdua. Aku sih yang menstabilkan Kak Molly. Kalau ini aku ya yang jadi Joy gitu. Iya. Oke lah, kita move ke berita kedua, boleh dibawain Joy. Oke, kita move ke berita kedua. Ini juga beritanya udah pernah kita bawain Iya. mungkin minggu lalu ya. Ini mengenai kasus yang kemarin ex-Kusta melakukan aksi karena apa yo? Dikurangin bantuan Iya, mereka. Dikurangi bantuan bahan pokok mereka. Nah, ini udah ada update kasusnya apa itu bagaimana. update-nya, kasih tahu dong. Ini bakalan saya baca. Oke. Ratusan warga ex-Kusta yang ada di UPT Pelayanan Sosial ex penderita kusta Belidaan, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai akhirnya bersedia menerima bantuan paket makanan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Ini tadi nih, Kamis 19 Januari 2023. Kepala UPT Pelayanan Sosial ex Kusta Belidahan, Lamhot Pasaribu, mengatakan pihaknya mendistribusikan 130 paket makanan pada hari ini. Wah, jadi nggak sia-sia mereka melakukan aksi itu ya. Lamhot menyampaikan pemerintah memberikan 2 paket makanan. Paket makanan tersebut terdiri dari 11 item seperti buah, beras, minyak goreng, daging, biskuit, dan susu. Setelah itu, sebelumnya puluhan ex penderita kusta sempat menolak ini. Bantuan yang ini? Iya. Nah, tapi hal itu menyusul adanya pengurangan paket bantuan seperti gula, sarden, bubuk teh, dan biskuit. Nah, dikurangin ya? Ya, karena dikurangin itu mereka kesal. Kenapa dikurangin gitu kan? Karena kita tahu ya, kemarin udah dibahas juga, mereka ini kan lagi dibina, benar-benar lagi di karantina, nggak bisa bekerja. Jadi seperti itulah, mengharapkan bantuan itu full. Namun setelah dilakukan pertemuan oleh Dinas Provinsi Sumatera Utara, akhirnya penerima manfaat bantuan pemerintah itu pun mau menerima. Puji Tuhan, mau diterima. Nah, Lamhot mengatakan pengurangan bantuan tersebut didasari pada keterbatasan anggaran menyusul kenaikan harga kebutuhan pokok. Pihak Provinsi Sumut pun lantas berjanji akan mengusulkan perubahan anggaran untuk para ex-kusta. Oke. Jadi nggak dibiarkan serta-merta mereka itu untuk seperti ini. Semoga ya cepat stabil keadaannya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Setelah kegiatan pembagian pelayanan sosial dalam bentuk bahan makanan untuk penerima manfaat ex-kusta yang di Panti Belidahan. Kenapa Panti Belidahan? Karena ada 2 panti yang di sana dengan Belidahan. Nah, ini kita lakukan dalam sebulan itu, kalau ada di 4 minggu 4 kali. Kalau sebulan itu ada 5 minggunya 5 kali. Jadi setiap minggunya. Nah, kenapa ini jadi sekarang? Itu akibat yang kemarin mereka penerima manfaat kita sempat nolak. Yang seperti saya jelaskan di waktu demo. Tapi kemarin tanggal 18 ya, hari Kamis, Rabu 18, kita sudah
menjelaskan kembali mereka setuju dengan pembagian ini setelah kita sosialisasi dan penjelasan yang berulang-ulang. Makanya terjadi hari ini. Jadi pembagian sekaligus pembagian 2 minggu. Minggu pertama dan minggu kedua. Untuk pembagian 3-4 minggu depan. Nah, bantuan yang disalurkan hari ini ada berapa item? 130 jiwa. Itemnya sekitar 11 item. Apa aja itu Pak contohnya Pak? Contoh misalnya beras. Beras sudah kemarin di tanggal 13. Beras, minyak goreng, gula, bubuk teh, garam, susu, sayur, sarden, tomat, daging, semangka, baru labu kuning di Rabu. Ya, jadi kemarin kita kemarin ini akan tindak lanjut dari demo kemarin. Mereka harus mau menerima seperti tahun 2022 jumlah item dan volume. Nah, seperti saya jelaskan waktu demo kemarin, ini kan ada kenaikan harga sehingga ada pengurangan volume. Nah, saya mau cerita sedikit, di 2021 di waktu stabil harga, untuk penyusunan anggaran 2022 ada 4 item yang kita tambah. Yang tidak ada di 2021 bertambah di 2022, misalnya ikan mas. Ada 4 item. Nah, santan, sarden, gulang merah. Tidak ada di 221 ini, ada di 222 karena stabil harga. Di 2022 itu kan akibat harga gejolak, misalnya minyak goreng yang hilang, kan harga beras pun naik. Sementara uang anggaran tetap berjiwanya. Otomatis ada pengurangan volume. Nah, itulah yang kita kemarin pertemuan, kita jelaskan kembali dengan orang tua kita di sini, penerima manfaat, mereka mengerti dan menerima, sehingga terjadilah pembagian permakanan hari ini. Itu dia penjelasan dari Pak Lamhot Pasar Ibu ya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Anugrah. Halo Bang Anugrah. Halo Risa dan Joy, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore Bang Anugrah. Aduh, agak beda nih backgroundnya nih ya. Lagi di mana Bang? Kan dia selalu nanya lagi di mana memang. Di sini, di dekat kantor Bupati. Oh, dekat kantor Bupati. Oke Bang, ya ini kan udah ada updatean kasusnya ya Bang. Kira-kira sekarang gimana tuh Bang kondisi mereka yang setelah mendapat bantuan dari Dinas Sosial? Oke, baik Risa dan Joy. Nah, memang pada hari ini tadi di hari Kamis ya, pemerintah melalui UPT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan bantuan terhadap ex penderita kusta yang ada di UPT Belidaan di Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedage. Nah, ini memang tadi ada 130 bantuan yang diserahkan kepada warga yang ada di sini, yaitu warga penderita ex kusta yang ada di sini. Nah, memang ini menyusul adanya penolakan ya pada minggu yang lalu. Sejumlah warga ex kusta ini melakukan aksi protes gitu di jalan lintas Sumatera karena memang ada pengurangan jumlah bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah provinsi. Nah, tadi memang ada 11 item yang kemudian tadi disalurkan, yaitu ada gula, ada minyak makan, kemudian beras, daging, dan juga sarden. Nah, ini memang pendistribusian bantuan ini terhambat setelah seminggu karena memang kemarin mereka menolak begitu. Namun pada hari Rabu kemarin sudah dilakukan pertemuan antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan warga ex kusta, dan sudah disepakati mereka mau menerima bantuan tersebut meskipun ada pengurangan seperti bubuk teh, gula, kemudian sarden dan biskuit. Nah, mereka menerima dengan catatan nanti ada upaya yang nanti dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara jika memang sewaktu-waktu nanti harga kebutuhan pokok ini bisa kembali stabil, karena memang sejumlah kebutuhan pokok ini memang lagi naik, khususnya beras dan minyak goreng begitu. Itu yang menjadi kendala bagi Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan dengan jumlah yang sama seperti tahun lalu, sementara hanya Rp27.000 ya untuk satu jiwa setiap harinya yang dikucurkan oleh pemerintah provinsi. Begitu.
Sorry Bang, untuk beberapa item yang dikurangin tadi seperti apa tadi, minyak juga ada ya. Nah itu memang dikurangin porsinya atau memang ditiadakan Bang? Bukan ditiadakan tapi dikurangin. Contohnya Jumlahnya ya? seperti apa ya, minyak bubuk teh yang awalnya itu 4 menjadi 3, kemudian yang oke. gula yang dari 2 kilo menjadi 1 kilo, dan juga biskuit yang dari 2 menjadi 1, seperti itu Risa. Oke. Baik Bang, jadi apa upaya yang ingin dilakukan oleh pemerintah untuk mengcover itu semua lah Bang? Ya baik Joy. Semalam kita beberapa hari yang lalu kita sudah berkoordinasi mengkonfirmasi langsung Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Parlin. Dia menyatakan kalau memang sejauh ini menjadi kendala itu soal anggaran yang terbatas ya, dengan kenaikan sejumlah kebutuhan pokok. Namun pihaknya telah berjanji akan melakukan pengusulan anggaran tambahan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar penderita eks-kusta ini bisa dinaikkan anggarannya yang dari Rp27.000 menjadi Rp35.000. Karena memang seiring dengan peningkatan harga kebutuhan pokok sudah tidak ideal lagi harga Rp27.000 per hari itu untuk penderita kusta, karena seharusnya katanya itu sudah bisa ditambah menjadi 35.000. Nah ini yang setengah diupayakan oleh pemerintah provinsi. Namun begitu pula hal itu mesti juga menunggu perencanaan ya, PAPBD nanti yang bisa yang akan dijadwalkan pada November mendatang begitu, karena memang ada waktu untuk menunggu perubahan anggaran, karena itu sudah dianggarkan dan sudah diketuk oleh DPRD bersama pemerintah provinsi dengan anggaran Rp27.000 untuk satu jiwa orang penderita eks-kusta, begitu. Nah Bang, kemarin kan penderita eks-kusta ini sempat melakukan aksi ya. Nah berarti sudah tidak ada aksi itu lagi Bang? Nah sampai sejauh ini sudah tidak ada aksi lagi, karena memang sudah dilakukan pertemuan. Memang pertemuannya Lamhot mengatakan cukup alot ya. Namun Cukup ketika alot. mereka ketika beberapa kali bertemu diskusi dan kemudian penderita eks-kusta kemudian mau menerima bantuan tersebut, namun dengan harapan juga agar kedepannya pemerintah juga tidak mengurangi lagi bantuan kepada mereka, melainkan dilakukan penambahan, karena memang mereka tidak dapat bekerja dan berpenghasilan begitu. Jadi mereka minta agar kebutuhan mereka itu dijamin oleh pemerintah, begitu. Nah Bang, agak kepo nih Ica. Masih ada nggak sih Bang penderita kusta itu? Memang dia masih mengalami kusta, nggak eks-kusta? Masih ada sih. Namun yang bukan yang ada di Belidaan ya. Karena yang di sini adalah penderita atau orang yang sudah terpapar atau mantan orang yang pernah terpapar kusta. Namun kalau untuk yang terpapar kusta itu tidak di sini, melainkan di lokasi yang lain, karena tidak disatukan ya dengan orang yang masih menderita kusta, karena mereka itu lebih ketat lagi pengawasannya, tidak boleh keluar. Kalau yang di Belidaan ini mereka sudah bisa sudah bisa keluar dan bersosialisasi kepada masyarakat, meskipun ada pemikiran masyarakat yang masih takut ya kepada eks-kusta ini, karena mereka khawatir akan tertular. Padahal tadi Lamhot membilang stigma itu sebenarnya salah gitu, karena mereka yang ada di eks-kusta ini di Belidaan itu benar-benar orang yang telah sembuh. Kenapa? Karena setiap tahun pemerintah provinsi itu melakukan cek kusta terhadap orang-orang yang ada di Belidaan dan yang ada di Sicanang di Belawan, begitu. Jadi Bang, orang-orang yang di Belidaan ini yang eks-kusta ini kapan Bang bisa dikembalikan, enggak di Belidaan lagi, enggak dibina? Nah itu memang tergantung dari mereka sendiri ya. Ketika memang ada keluarga atau yang ingin merawat mereka, biasanya mereka akan dikembalikan setelah memang kondisi mereka, kesehatan mereka itu kembali pulih atau dinyatakan sudah sembuh. Namun jika tidak ada, mereka tidak punya keluarga begitu, ataupun karena ini mayoritas yang ada di sini adalah orang-orang lansia ya, penderita kusta ini adalah orang-orang lansia, jadi mereka seperti berada di panti sosial begitu, namun orang-orang yang sudah pernah terkena kusta, jadi mereka itu dirumahkan di suatu tempat yang ada di sini di Belidaan begitu. Jadi ketika nanti mereka tidak memiliki keluarga, maka inilah yang kemudian tinggal di tempat yang sudah disediakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, dan
setiap harinya mereka lah yang kemudian dibutuhi atau diberikan kebutuhan oleh Dinas Provinsi Sumatera Utara senilai Rp27.000 begitu. Baik, cukup jelas ya Sangat informasi jelas. yang diberikan Bang Anugrah seperti biasa ya. Iya, Bang Anugrah ini udah terkenal dia sama kejelasan dalam informasinya. Oke, baik, terima kasih banyak loh Bang Anugrah. Oke, sama-sama Selamat Risa dan beraktivitas Bang. Bang. Selamat sore. Selamat sore. Ya, akhirnya menemukan titik terang ya, Ca. Nah, tapi semoga memang untuk kedepannya, tadi kan katanya ingin dilakukan apa ya? Apa namanya istilahnya? Dinaikkan anggarannya. Perbaikan anggaran. Nah, semoga perbaikan anggaran itu bisa memang sama-sama enak lah ibaratnya dari pemerintah enak, dari Ekskusta juga menerima dengan enak gitu ya. Mereka merasa memang ini hak aku gitu, bukan hak. Maksudnya ini yang memang yang harus aku dapatkan. Gitu. Merasa cukup lah seperti itu. Oke, Tribuners, kita ke berita terakhir. Ini ada berita seleb nih, Joy. Itu ada Nikita Mirzani yang sekarang tuh lagi berseteru sama Bunda Korla. Tapi kira-kira Tribuners ada yang tahu nggak ini atau Bunda Korla? Tapi anyway, Nikita Mirzani ini baru aja keluar dari penjara ya. Udah ada perseteruan lagi dia. Kayak Kenapa Nyai? Mereka ini berseteru gara-gara jumpa fans. Nah, bahkan Nikita Mirzani itu menyindir Bunda Korla gila katanya. Nah, di tengah perseteruan Bunda Korla dengan Nikita Mirzani nih, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjadi salah satu pemilik klub W Super Club nih, ex-nya Holy Wings. Itu mereka dia ikut buka suara. Nah, berbeda dengan Nikita Mirzani, Hotman Paris justru tak keberatan dengan acara jumpa fans Bunda Korla yang akan digelar di klub W Super Club ini. Nah, berarti kayak Hotman Paris ini kan punya dia nih. Dia kayak oke aja kalau mau buat di sini gitu. Tapi setahu aku dulu Holy Wings itu gabung sama Nikita Mirzani. Ada juga saham Nikmir di Holy Wings. Mungkin ini di cabangnya Hotman Paris cabang ya. Nah, bahkan si Hotman Paris ini memberikan tawaran pihak W Super Club soal rencana tur Bunda Korla di sejumlah lokasi. Oh, berarti nggak cuma di satu titik ya? Maybe kayak yang jumpa fans di sini gitu ya. Memang ini bundanya Indonesia. No comment. Nah, baru. Nah, namun Bunda Korla mengaku tak ingin menampilkan gaya yang seksi karena dia menghargai budaya Indonesia. Nah, walaupun dia di Super Club ini, W Super Club ini dia nggak mau seksi-seksi katanya. Ia juga tak ingin mengecewakan anak-anaknya yang disebut penggemarnya. Joy, anak Bunda Korla nggak? Aku nggak pernah nonton live Bunda Korla. Nggak pernah sama. Fun fact. Sama juga. Nah, menariknya, Hotman Paris mengungkapkan sentilan kepada pihak yang nyinyir kepada Bunda Korla terkait konsernya itu. Siapa yang nyinyir? Yang tadi gitu kan. Nah, Hotman menyinggung soal orang yang justru mengalami kegagalan karena bersikap iri dan munafik nih, kata Om Hotman. Unggahan itu pun ramai menuai atensi dari warganet. Nggak sedikit juga yang mendukung si Bunda Korla ini. Nah, sebelumnya kedatangan Bunda Korla ke Indonesia menuai banyak kritikan warganet, tak terkecuali artis Nikita Mirzani. Pasalnya, Bunda Korla akan mengadakan show tour di sejumlah kota dengan harga Rp300.000 per orangnya. Ini yang dinyinyirin. Ini yang dimasalahkan Nikita Mirzani. Kenapa harus pakai uang? Katanya 300K. gitu. Ya terserah dong. Kalau misalnya orang itu nggak keberatan ya kan? Nah, tapi di sini tuh si Nikita Mirzani tuh menilai Bunda Korla tuh berubah sejak kenal sama Ivan Gunawan, katanya. Kenapa ada Ivan Gunawan yang terseret-seret nih? Nah, seolah membalas nyinyiran Nikita Mirzani, Bunda Korla itu mempertanyakan kontribusi orang yang tengah menyindirnya saat live Instagram pada Selasa 17 Januari 2023. Dalam live Instagram itu, Bunda Korla mengaku tak masalah apabila hanya kehilangan satu anak dan melarang orang yang nyinyir untuk menonton live Instagramnya lagi. Joy pernah nonton live-nya itu nggak yang Bunda Korla sama Nikmir? Jadi mereka memang bener-bener ribut di situ. Kayak lagi video call terus ribut. Kayak itu si Bunda Korla yang ke live Nikmir atau Nikmir? Nah, itu aku nggak tahu, soalnya aku pas ngeliat tuh udah terslide aja gitu Nikita Mirzani dan Bunda Korla. Tapi menurut Ica bagaimana? Wajar nggak sih kalau si Bunda Korla ini masang tarif 300K? Menurut aku wajar, karena dong kayak masuk ke dalam satu pekerjaan dia ya, gitu. Yang nggak apa-apa juga kalau kamu nggak mau beli, nggak usah beli. Iya benar. Mohon maaf, istilahnya kayak yang artis-artis itulah. Pasti kalau mau jumpa fans bayar juga, nggak ada gitu. yang gratis. Siapa kali yang mau gratis menjumpai orang? Kita nggak tahu ya kenapa Nikita Mirzani menyinyirkan hal itu, katanya
dulu kan kayak kenapa Bunda Korla harus minta uang gitu kan, fansnya mau jumpa. Iya katanya benar, gitu. baru dia bawa Igun. Kenapa Igun dia berubah katanya sih. Sedangkan Bunda Korla pas di live dia bilang nggak ada yang berubah kok, nggak ada yang berubah gitu-gitu dia. Baru kayak Nikmirnya itu kekeh kok misalnya Bunda Korla tuh udah berubah semenjak ketemu Ivan Gunawan dan satu lagi siapa ya, aku lupa. Itu siapa? Aduh, MS Glow. Nah, Maharani dan Ivan Gunawan katanya. Kita nggak tahu ya apa di balik itu semua, kenapa Mbak Nikita Mirzani Maharani marah-marah. Kemala katanya Nikmir Nyai ini cerita kalau Maharani ini santet dia. Kayak aduh, no comment. Nah lagu Bunda Korla boleh tolong dimainin kamu ya. Copyright nanti. Copyright. Kenapa gitu loh Nyai? Ya tapi semoga aja masalahnya cepat clear ya. Maksudnya janganlah lagi kayak gini nyari berubahlah atensi gitu loh. Mau apa, biarlah berbahagia. Atau maybe ini kebahagiaan Nyai gitu ya, kita nggak tahu. Tapi ya memang kita udah kenal Nikita Mirzani ini dengan memang dia khasnya kayak gitu ya. Artis kontroversial ya seperti itu. Tapi aku senang dia keluar dari penjara kan, karena dia udah sampai sakit-sakit juga kan. Dia itu masih punya anak yang kecil. Nah dia pulang, tapi aku kira nggak bakalan seperti ini jalan dia pulang kayak gitu. Nyai ayo dong kembaliin lagi vibes-nya yang dulu gitu. Tapi ya semoga permasalahan Bunda Korla dan Nikita Mirzani cepet damai, karena memang awalnya mereka kan bukan berawal dari orang-orang yang bermasalah gitu. Misalnya orang tuh baik-baik loh kemarin. Nikita Mirzani bahkan sempat ngasih uang kan ke Bunda Korla. Gitu. Jadi kenapa bisa sampai jadi berperang kan, kayak sayang sekali kan. Iya benar. Sampai Om Hotman Paris juga turun tangan. Jadi kayak saling serang-serang gitu ya. Janganlah kayak gitu, kita damai-damai aja, boleh nggak sih? Damai di bumi. Peace and love. Udah. Cukup. No comment. Duh, aku masih terngiang lagu Bunda Korla ini. Mau nggak Joy beli tiketnya? Enggak sih, aku enggak. Kayak karena aku juga yang nggak ngikutin Bunda Korla gitu. Aku nggak pernah join live Bunda Korla. Tapi dia menurut aku bisa menghibur ya, kayak berseliweran gitu di TikTok, banyak orang yang senang lihat coba dia. Kucing. Mana kucing? Yang apa dia ngomong tentang kucing. Iya, kucing, ada kucing ya. Logat dia lucu ya, Medan sekali gitu. Ya semoga Bunda Korla juga lancar ya ini turnya di beberapa lokasi. Iya. Dan semoga kayak selesai. Tulus ini ya, kayak Tulus kan lagi tur manusia dia ke seluruh Indonesia. Bisa nggak ya apa nonton Tulus? Kau aku ajain nggak mau? Kapan? Oh ya VN udah gitu. Bang Tulus. Oke deh Tribuners, itu tadi 3 berita kita. Yang pertama ada Reza Sumbing yang ternyata dia mengarang cerita. Iya benar. Pasti. Aduh, semoga ya hukumannya itu setimpal dan atas perbuatannya. Kasihan itu, bayangkan orang tua dia kayak mana, orang tua korban, udah anaknya difitnah, dibunuh, diruda paksa. Yaps. Aduh, gak layak sih lagi kayak gitu. Gak layak apa? Maksudnya gak layak dia melakukan hal itu loh. Nah, berita kedua ada apa, Joy? Berita kedua itu yang warga binaan Ekskusta akhirnya menerima bantuan dari pemerintah. Iya, bantuan bahan pokok dari pemerintah. Nah, yang ketiga ini nih yang baru aja tentang Bunda Korla dengan Nikita Mirzani. Ya, kayaknya kalau lagi kayak gini-gini tuh stres gitu ya. Enaknya tuh minum yang hangat-hangat. Iya. Boleh buatin, tolong. Nanti kita buat abis ini tuh ada Awi Coffee nih Tribuners. Jadi kami nggak bosan-bosannya buat ngingetin Tribuners kalian, kalau yang suka ngopi minumnya Awi Coffee aja. Awi Coffee. Selain dia mudah ditemukan di mana-mana, Awi Coffee ini ramah di lambung. Terus tau nggak yang paling aku suka di Awi Coffee ini apa? Wanginya itu enak sekali. Iya benar. Nah jadi kalau Bang Tazli itu buat kopi, kayak dia tuh buat kopi satu studio itu wangi. Tribuners, wangi kopi. Nah jadi sewangi itu, dan menurut aku ya wangi kopi ini bisa buat kita healing, kayak menenangkan pikiran gitu. Makanya aku suka sekali kalau misalnya ada yang buat Awi Coffee, karena kebagian aromanya. Kode. Walaupun saya tidak terlalu suka kopi ya, tapi aromanya saya suka. Nah buat Tribuners kalian yang mau jalan-jalan bisa tengok
tempat rekomendasi jalan-jalan di mana sih? Di Tribun Medan Explore. Di Tribun Medan Explore, gak ada Memang E-nya, karena kita tidak membutuhkan X. Oh, iya. Di Tribun Medan Explore, Ada di Tribun apa Medan aja? Explore, ada di Instagram, di YouTube, di TikTok. Nah, di situ bukan cuma tempat jalan-jalan yang panjang, bukan cuma untuk tempat nginap, tapi tempat nongkrong-nongkrong cantik. Juga ada explore kulinernya juga ada. Jadi selengkap itu ya Tribuners. Tips and trick juga ada loh, Tips and trick Ca. berwisata ya. Iya. Oke. Siapa yang buat itu? Oh, siapa? Aduh, ada dong hostnya cantik banget. Oke. Sekian dulu. Kayaknya om operator udah kayak ngereo gitu. dia. Padahal Udah tahu masih lah. banyak nih mau dibahas. Banyak. Kayak Tapi di Tribun Medan Explore itu ada juga konten-konten menarik. Yang baju biru. tapi udah Tribuners ya. Mungkin Tribuners juga ada mau berkegiatan nih Joy. Sekian dulu. Selamat sore Medan kita pada kali ini. Aku Ica Dan aku Joy. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat sore Medan.